terkait dengan konsep meraih kebahagiaan rumah tangga di dalam Islam yang penting untuk sama-sama kita fahami. Karena sekali lagi, apa yang kemudian kita hari ini sama-sama dapati, terutama yang sudah berkeluarga, ya, bahwa keluarga itu adalah misi ilahi, ya. Jadi keluarga itu adalah misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari api neraka. Nanti kalau disebutkan, Bapak tulisin yang boleh. Jadi kata ahlun di dalam bahasa Arab itu maknanya ada 3. Yang pertama adalah ahlun bimakna zaujah. Jadi ahlun yang pertama itu adalah zaujah atau istri. Artinya ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ay wa zaujatikum nar, sehingga seorang suami wajib untuk memperhatikan istrinya bagaimana kemudian ia tidak sampai masuk ke dalam neraka. Dan itu tugas utama. Misi utama di dalam rumah tangga itu adalah menyelamatkan anggota keluarga itu dari api neraka. Allah juga berfirman di dalam ayatnya yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah ahlumu, terutama ya istrimu tadi. Makna yang pertama. Jadi makna yang pertama adalah istrimu. Mau mati-mati dulu. Itu diantara bagian dari makna ahlun tadi. Makna yang kedua dari kata ahlun itu adalah budakmu, ya, atau pembantumu. Jadi budak, pembantu, karyawan itu termasuk bagian dari ahlun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inna mawalikum min ahlikum. Sesungguhnya budak-budak kalian, maula-maula kalian itu termasuk di antara keluarga kalian. Nanti itu dibahas panjang lebar di dalam syarah Adabul Mufradnya Syekh Al-Albani. Dan ini bagian dari yang kemudian disebutkan. Kemudian makna yang ketiga dari kata ahlun itu adalah orang-orang yang menjadi tanggunganmu, siapapun itu. Berarti istri, anak, karyawan, pembantu, orang tua, kalau kita termasuk menanggung orang tua, termasuk di antara orang-orang yang harus kita perhatikan bagaimana kemudian kita memerintahkan mereka untuk sholat, bagaimana kita berusaha untuk menjaga mereka dari api neraka. La nas'aluka rizqa, sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepadamu, nahnu narzuq, kamilah yang mengkaruniakan rizki itu kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, sesungguhnya akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan secara khusus sholat ini diperintahkan kepada kita untuk kita memperhatikan istri kita tadi secara khusus di dalam hal ini, termasuk anak-anak kita, karena memang seorang ayah itu harus menjadi contoh utama bagi anggota keluarganya. Ayah itu harus menjadi teladan, karena nanti apa yang kemudian menjadi makna qawwamuna di dalam ayat berikutnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu adalah laki-laki yang qawwam.
Kalau versi terjemahannya laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nanti kok disebutkan di dalam maknanya, kata qiwamah itu maknanya setidaknya ada 5. Yang pertama, laki-laki itu adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Itu makna qiwamah yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu adalah yang membimbing dan mengarahkan. Berarti laki-laki menjadi guru, yang membimbing, mengarahkan, mengingatkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga, laki-laki itu adalah contoh teladan, panutan. Itu makna dari kata qawamun. Makanya kita lihat bagaimana sosok Nabi kita yang kemudian ia menjadi suami bagi satu istri, istrinya mengakui kebaikannya, menjadi suami bagi 9 orang istri menurut satu riwayat, 11 orang istri menurut riwayat yang lain, ya. 13 istri menurut riwayat yang lain lagi, ya. Semuanya mengakui kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita ini punya satu istri aja, list kejelekan kita itu sudah banyak sekali dari sejak awal menikah sampai hari ini. Ada listnya lagi. Apalagi istri itu ahli sejarah paling handal. Ingat semua kesalahan kita dari sejak awal nikah sampai hari ini. Makanya nanti kalau lagi emosi jangan salahkan dia menyebutkan sejarah pernikahan itu, tapi buruknya tok yang diingat. Ya. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau fa'altal khaira tulad dahri wa wajadat minka syai'a laqalat inni lam ara minka syai'a khairan qattu." Seandainya engkau berbuat baik kepada istrimu itu sepanjang hidupmu, kemudian dia mendapati dirimu melakukan satu kesalahan saja, satu saja, ya, maka wanita pasti akan mengatakan sungguh engkau tidak ada baik-baiknya sama sekali. Nah itu makanya hati-hati, hati-hati betul, ya. Makanya memang ini tugas berat karena kita mengurus makhluk unik yang namanya wanita tadi. Itu luar biasa memang, ya. Makanya laki-laki itu salah satu di antara makna qawwam itu adalah yang bersabar di dalam mendidik, ya. Bersabar di dalam mendidik. Itu makna qawwam. Jadi laki-laki itu sing jembar atine, yang lapang dadanya untuk kemudian selalu bisa memaafkan kesalahan istrinya. Nanti di kitab Adabul Mufrad itu ada sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Bukhari tentang pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi, "Wahai Nabi, berapa kali," tentang adab terhadap budak, "Wahai Nabi, berapa kali dalam satu hari aku harus memaafkan budakku?" Kata sahabat tadi itu. Maka kemudian Nabi SAW menjawab dengan kalimat apa? "Aktsar min sab'ina marrah." Lebih dari 70 kali. Itu budakmu loh, ya. Apalagi istrimu yang dia adalah orang merdeka. Jadi memang ya laki-laki itu harus lebar lapang dadanya gitu, supaya nggak mudah emosi. Emosi boleh, tapi emosinya tetap dikendalikan. Sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW, "Walakinna syadidu man malaka nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai untuk berkelahi, orang yang pandai untuk menjatuhkan lawan. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Dan yang kelima makna qiwamah itu adalah laki-laki yang mampu mendudukkan istrinya di rumah. Jadi istrinya nggak suka keluyuran. Itu laki-laki yang qawwam. Kalau malah laki-lakinya memerintahkan istrinya untuk kerja nyari nafkah, itu dipertanyakan qiwamahnya tadi. Karena itu salah satu di antara makna qiwamah yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir.
Nanti silahkan buka tafsir Ar-Razi atau nanti tafsir As-Sa'di atau tafsir Al-Wasitnya siapa? Yang fikih 4 madzhab itu siapa? Bukan, fikih 4 madzhab itu Al-Fiqh Al-Madzhab Al-Arba'ah wa Adillatuh itu siapa? Bukan. Astagfirullah, siapa sih penulisnya, lupa saya. Iya, pokoknya yang menulis kitab fikih 4 madzhab itulah. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Kopi. Saya minta air panas juga ya. Air panas. Nah. Jadi kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu disebutkan oleh Allah pertama kali, berarti yang harus memperhatikan tugasnya siapa? Laki-laki. Dan itu nanti akan terkait penuh, kalau laki-lakinya qawwam, maka wanitanya akan mungkin untuk taat. Fassalihatu qanitat. Kata fassalihat itu diawali dengan kata fa. Huruf fa itu. Fa itu maknanya bisa dan bisa kemudian. Artinya seakan-akan Allah mengisyaratkan bahwa ketaatan istri itu sangat terkait erat dengan bagaimana qawamnya seorang suami. Jadi taatnya seorang istri dengan mengetahui makna kiwamah tadi itu, kita akan jadi lebih tahu kenapa kok banyak hari ini istri yang kemudian sering membangkang kepada suaminya, karena istrinya juga keluar cari nafkah. Itu salah satu di antara asbabnya. Kenapa kemudian istrinya itu sering membangkang kepada suaminya? Karena istrinya merasa bisa mendapatkan uang sendiri, nggak perlu nunggu pemberian suami. Padahal salah satu di antara makna qiwamah juga nanti disebutkan dalam lanjutan ayat ini. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan apa yang kemudian Allah karuniakan kepada laki-laki itu melebihi para wanita dalam hal apa? Bukan dalam hal multitasking, bukan. Multitasking itu kan kalau ditinggal suami aja lah perempuan itu. Multitasking sambil gendong, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil gendong sambil masak bisa. Tapi kalau ada suami beda perkara. Jadi multi-asking. Dikit-dikit bah atau bi galon, bi kompor, bi apalagi gitu kan. Jadi dari multitasking jadi multi-asking. Nah, ini jadi penting untuk jadi perhatian. Tapi bukan itu yang kemudian menyebabkan laki-laki itu dilebihkan daripada wanita. Nanti terkait dengan hadis Nabi SAW bahwa Nabi menyebut wanita itu sebagai naqisatul aqli waddin. Wanita itu adalah makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya. Apa maksudnya naqisatul aql? Naqisatul aql itu adalah wanita untuk bisa menggantikan kesaksian satu laki-laki, dia harus 2 orang. Jadi kesaksian itu 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Jadi untuk menggantikan satu laki-laki tadi harus 2 orang wanita. Tapi nggak bisa 4 wanita, nggak bisa. Harus ada salah satunya laki-laki. Itu yang kemudian disebut oleh Nabi sebagai naqisatul aql. Naqisatud din maksudnya adalah kurang agamanya, karena ada masa di mana para wanita itu dia tidak bisa beribadah secara maksimal. Ketika dia haid, ketika dia nifas, harus menghentikan sebagian besar aktivitas ibadah pokoknya, ya, seperti sholat, puasa, membaca Qur'annya, yang itu tidak dialami oleh laki-laki. Itulah kenapa Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihi, sebagian apa yang ia berikan kepada istrinya, sebagian harta yang ia berikan kepada istrinya. Jadi namanya ngasih istri itu sebagian,
bukan semuanya. Kalau sebagiannya cukup. Ya, jadi masalah kadang-kadang mesti kayak ke kabeh jadi kurang. Ini yang kemudian jadi PR-nya nih, ya. Ini PR laki-laki itu. Gimana biar bisa memberi yang cukup. Yang biar memberi yang cukup tadi. Dan ini memang tadi dari 3 ayat ini aja, kalau kita bahas ini panjang lebar lagi ketika kita mau membahas bahwa keluarga itu adalah misi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian Allah menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, karena ketika sudah terucap itu tidak sembarang untuk kemudian asal ditanggalkan begitu saja, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting, meskipun mengucap cerai itu gampang sekali, tapi bagi yang tahu ilmunya, ya, bagi yang tahu ilmunya, dia akan berhati-hati betul untuk mengucap cerai. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Kalau tidak parah benar nususnya atau pembangkangannya atau bentuk ketidaktaatannya tadi itu, maka tidak akan sampai terucap kata cerai. Itu pun setelah proses yang kemudian panjang, dari mulai dipisah ranjang, kemudian dinasehati, dipukul kalau perlu. Dipukul pun juga ternyata ada aturannya. Kita ini sekali kadang-kadang mengartikan sendiri makna memukul itu sesuai dengan interpretasi kita masing-masing. Saya kasih contoh, ya. Memukul di dalam Islam itu ada 3 kategori. Yang satu memukul yang artinya menasihati atau mendidik. Yang kedua adalah pukulan yang menghukum, tapi bukan hukuman had, ya. Dan yang ketiga adalah pukulan yang menghukum, tapi itu hukuman had, ya. Yang merupakan haddun min hududillah, salah satu di antara had dari hukum salah satu di antara hukum dari hukum-hukum Allah. Ini perlu diperhatikan. Nanti Syekh Ahmad Sahnun di dalam kitabnya At-Ta'lim wal Muta'allim itu, beliau Adabut Ta'lim wal Muta'allim itu, beliau kemudian menyebutkan bahwa pukulan seorang guru yang mendidik itu kurang dari 3 kali. Kurang dari 3 kali. Itu pun pukulannya bukan dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Pukulan mendidik itu hanya begini, Pak. Ada tongkat atau stick. Coba. Oh iya, boleh juga. Boleh siap kan? Oh iya. Ini kaki tripodnya sopo iki? Ada korbannya ya. Ya. Jadi panjang tongkatnya itu nanti disebutkan kurang lebih 3 jengkal. 1, 2, 3. Kurang lebih nih, cuma segini. Ya. Kurang lebih 3 jengkal. Kemudian mukulnya itu nggak boleh begini, ya. Mukulnya itu hanya begini aja. Itu pun juga diperkirakan itu besarnya tongkatnya itu nggak boleh besar-besar benar. Segini ini nggak boleh. Ya paling seujung inilah, yang ujung ini kecil ini. Ini aja. Itu pun juga tidak boleh memilih tongkat yang terlalu lentur. Kalau tongkat yang terlalu lentur nanti jadi kayak pecut itu kayak cambuk jadinya kan. Tidak boleh. Itu pun hanya maksimal 3 kali pukulan. Itu pun jarang digunakan. Sekali lagi jarang digunakan. Jarang digunakan. Itu yang kemudian penting untuk diperhatikan. Jadi jangan menginterpretasikan pukulan sesuai dengan makna yang kita pahami tentang pukulan itu. Bisa salah. Iya. Termasuk tadi memukul istri itu. Nanti di dalam tafsirnya disebutkan bahwa memukul istri itu 1 dengan kayu siwak. Kayu siwak kan cuma 1 jengkal, Pak. Cuma 1 jengkal. Sakit enggak? Tapi bukan tentang sakitnya, intinya itu bahwa ketika sampai suami mukul itu berarti sudah marah banget.
Di situ tujuannya sebenarnya. Tujuannya itu bagaimana memukul psikisnya, bukan memukul fisiknya. Makanya Nabi mengkategorikan pukulannya dengan kalimat apa? Bidzarbin ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak membekas. Dipukul pakai siwak mana membekas, Pak? Sakit aja enggak gitu kan? Kode. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Sebagian lagi ulama menyebutkan makna fadribuhunna itu dipukul dengan bantal. Ya. Tapi jangan bantal yang diisi batang besi dulu ya, bantal aja. Ya. Dan itu gambaran bagaimana ketika suami itu marah, kemudian karena pembangkangan istrinya itu boleh memukul, itu batasan pukulan itu ternyata dicontohkan oleh para ulama. Tidak sembarang menerjemahkan pukulan itu dengan ukuran kita gitu. Pukul berarti pok gitu, enggak. Bahkan Nabi melarang kita memukul istri di bagian wajah. Ya. Nabi melarang kita untuk memukul istri sampai membekas pukulannya. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Bagaimana kemudian kita betul-betul berhati-hati terkait dengan pukulan. Nah, kalau pukulan yang sifatnya hukuman tapi bukan hukum had, itu maksimal hanya 10 kali pukulan. Tapi kalau di atas 10 itu sudah masuk hukum had, sudah 20, 30. Kalau untuk zina yang bujang kan sampai samanina jaldah, 80 kali pukulan ya. Itu pun nanti jaldah itu disebutkan menggunakan cemeti yang tidak terlalu kaku tapi juga tidak terlalu lemes ya. Kemudian yang ujungnya itu bukan yang masih terikat, yang sudah jeprek, sudah pecah ujungnya ya. Itu pun juga dengan pukulan yang tidak diangkat tadi itu, cuma gini aja pukulannya. Nanti kalau sesekali mungkin lihat bagaimana video di hukumnya penegakan syariat di Aceh. Itu kan hukumnya nggak begini dia, cuma begini aja, gini aja. Jadi nggak diangkat begini. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Sebagian kita ini kan dulu, apalagi kita waktu masih kecil, zamannya udah Jasril, zaman saya, zaman Kang Deden itu, namanya dihukum orang tua rotan sampai patah itu, mistar bolak-balik ganti oleh guru itu ya. Kemudian penghapus bolak-balik hilang ya, karena terlempar lewat jendela, udah malas ngambil lagi, beli penghapus lagi. Penghapus dulu penghapus yang kayu itu kayu yang kemudian lapisan untuk menghapusnya itu karpet yang dipotong, karpet yang zaman dulu itu, yang karpet hijau yang gitu itu ya, yang kayak gitu itu masih membekas betul. Katanya itu mendidik, tapi itu aja kita dulu nggak cengeng-cengeng amat ya. Dipukul petak malu, tapi nggak berani nangis gitu. Apalagi lapor orang tua, lebih nggak berani kita dulu ya. Ya. Karena lapor orang tua jadi tambah bonyok, bukan hanya satu luka saja, tambah banyak lukanya itu ya. Antum kan mungkin belum pernah ada yang merasakan diikat di pohon pisang di belakang rumah, ditinggal sampai sore kan. Ya. Itu pernah dialami gitu ya. Tapi sekali lagi yang seperti itu ya tadi, karena keterbatasan ilmu saat itu sehingga menerjemahkan pukulan itu sesuai dengan interpretasinya sendiri, padahal sebenarnya secara makna sudah dijelaskan oleh para ulama bagaimana kemudian seharusnya kita memberikan pukulan itu ya. Mana tadi? Apa masih terkunci? Oh, telat ya, loading. Mana tadi?
Dan ini bagian dari yang kemudian juga disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 tadi. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna. Ini wahjuruhunna ini juga penting nih kalau dibahas ya. Seringkali orang beranggapan udah pisah ranjang aja biar ini merasa kalau dihukum. Nah kalau antum nggak biasa tidur bareng, pisah ranjang seneng malah dia ya, nggak ngefek ya, makanya salah satu di antara yang harus dijaga suami istri itu sebagaimana kata Sa'id bin Musayyib, aku tidak suka melihat orang yang sudah menikah tidur malamnya sendirian. Jadi kalau antum sudah menikah tidurnya sama siapa? Ya sama istrinya. Anaknya itu dikasih kamar lain, jangan satu kamar sama antum. Jadi kalau istri itu sering ada antum, nanti ketika kemudian lagi marahan tadi itu antum pisah ranjang, kerasa dia gitu. Tapi kalau dia seringnya tidur sama anak, antum tidurnya seringnya sendirian, pisah ranjang wis biasa. Nggak ngefek gitu. Ini penting untuk jadi perhatian ini ya. Jadi masing-masing apa yang kemudian disebutkan oleh Allah ini ada rangkaian urutan yang kemudian harus diperhatikan sebagai bagian dari bentuk hal yang sampai urusan detil seperti itu Allah memperhatikan. Jadi ini juga nanti perlu ditanamkan kepada para istri itu. Jadi kalau punya anak kecil, anaknya sudah tidur, tinggal pindah sama suaminya gitu. Walaupun suaminya tidak kecil lagi, nggak apa-apa ya. Karena memang itu yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, sampai Sa'id bin Musayyib mengucapkan kalimat seperti itu kan, itu karena keilmuan beliau yang sangat dalam. Ketika apa yang kemudian terucap itu karena salah satu di antara muridnya Sa'id bin Musayyib itu kan istrinya meninggal. Setelah 7 hari itu baru datang lagi ya. Padahal anaknya Sa'id bin Musayyib yang perempuan itu dilamar sama anak khalifah, oleh khalifah sendiri ditolak. Tapi ketika lihat muridnya yang duda tadi itu setelah 7 hari baru nongol, kemudian ditanya, kamu dari mana? Istriku meninggal wahai syekh. Ditanya sama Sa'id bin Musayyib, kamu mau menikah sama putriku? Kata Sa'id bin Musayyib, ya kata muridnya mau. Akhirnya kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, kalian semua jadi saksi ya, aku telah menikahkan putriku dengan laki-laki ini. Ya selesai kajian pulang dia muridnya tadi. Ya sebagaimana ngajinya serampung Bali gitu kan. Dia lupa kalau tadi habis nikah. Ya, pulang. Saya juga punya ustadz dulu. Ya, punya ustadz dulu, Ustadz Deden juga. Ya. Ya, jadi sudah nikah itu pulang sendirian, istrinya ditinggal. Dan dia itu lupa kalau dia sudah nikah. Sampai 10 hari atau berapa hari gitu baru kemudian dianterin sama keluarganya. Kasusnya sama mirip dengan muridnya Sa'id bin Musayyib tadi itu, pulang ke rumah. Sampai akhirnya kemudian tiba-tiba malam hari diketok pintunya si murid tadi itu. Padahal Sa'id bin Musayyib itu 40 tahun trayeknya nggak pernah berubah. Rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, nggak pernah berubah. 40 tahun. Malam itu dia khusus menemui muridnya. Ngapain? Nganterin anaknya yang sudah jadi istrinya tadi. Diketok pintunya, kemudian dikatakan apa? Aku tidak suka tadi melihat orang yang sudah menikah tidurnya sendirian. Ini istrimu, ambillah. Ditutup pintunya, Sa'id bin Musayyib pulang. Yang ketika diketok itu ditanya, siapa? Sa'id, kata yang di luar. Kata muridnya batin, aku tidak punya orang yang aku kenal dengan nama Sa'id kecuali guruku. Dibuka ternyata gurunya beneran. Nah itu. Ini yang kemudian kita dapati dari sosok mulia tabi'in yang kita dapati riwayatnya tadi itu. Ya. Sampai seperti itu, menunjukkan bahwa urusan pernikahan itu bukan urusan yang sepele. Itu adalah misi besar
ya, maka jangan pernah untuk menganggap itu bagian dari perkara yang remeh. Apa urgensinya membangun kebahagiaan rumah tangga selain bahwa itu adalah misi dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan jangan memaknai kebahagiaan itu hanya pada senengnya saja, enggak. Karena doa Nabi kepada kita terkait berumah tangga itu bukan doain keberkahan saat seneng aja kan? Kan kalimat doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu di saat senang dan semoga Allah memberkahimu di saat susah. Jadi bahagia di dalam makna yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu adalah bahagia di mana dia mampu menerima seluruh keadaan dalam pernikahan itu dengan lapang dada, dengan penuh ridho. Itulah kebahagiaan sejati. Kalau kebahagiaan yang antum maknai kebahagiaan tuh makannya enak, itu nggak selamanya ya. Kalau antum memaknai bahagia itu adalah bisa jalan-jalan, oh itu nggak setiap hari juga. Tapi bahagia itu ketika antum satu visi misi dengan istri antum, sehingga bisa menerima apapun yang antum berdua alami di dalam pernikahan ini dengan penuh keridhaan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Jadi kenapa kebahagiaan rumah tangga itu penting? Karena satu, keluarga itu dasarnya masyarakat. Kelompok masyarakat paling kecil itu ya keluarga. Ketika keluarganya bahagia, ya, maka itu akan mempengaruhi kebahagiaan lingkungan secara umum. Makanya ada istilah baiti jannati, itu bukan istilah kosong. Bahkan dulu para ulama itu ya, menyampaikan bahwa dulu kaum muslimin itu mengistilahkan baiti jannati itu karena memang dulu namanya kebun itu atau apa istilahnya, taman itu bukan di luar rumah tapi di dalam rumah. Maka istilah baiti jannati, rumahku kebunku, rumahku tamanku. Kenapa? Karena tamannya memang di dalam rumah. Jadi dulu para ulama menginterpretasikan makna surga itu sampai di dalam rumah mereka. Bagaimana membangun rumah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Antum kalau tahu Istana Granada yang ada di Spanyol itu luar biasa. Sungai jernih pada saat itu. Padahal Istana Granada itu letaknya di atas bukit. Tapi bayangkan letaknya di atas bukit, tapi selalu ada sungai yang mengalir. Bahkan dulu ya, patung singa yang jumlahnya ada 9 atau berapa itu di Istana Granada itu mengeluarkan air mancur hanya ketika waktu sholat tiba. Bayangkan, bisa ada air mancur tanpa ada sanyu saat itu, ya. Pun nyalanya ada timernya. Jadi menjelang waktu sholat nyala. Jadi air mancurnya bukan sekedar hiasan tapi fungsional untuk mengingatkan waktu sholat sekaligus untuk berwudu. Dan itu ada di hampir seluruh rumah-rumah kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang berkecukupan ya. Kalau kaum muslimin yang kekurangan ya rumahnya sama dengan umumnya rumah kita. Tapi kalau kaum muslimin yang berkecukupan itu rumahnya agak besar, tamannya di dalam rumah. Jadi kalau dari luar tuh kelihatannya cuma kotak gitu aja rumahnya. Nggak terlihat estetik amat kalau dari luar. Iya kan? Kalau kita kan hari ini menampakkan keindahan itu di luar. Sampai ada semboyannya kan. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Karena rumah tetangga ada tamannya, rumah kita nggak ada. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian ya. Kemudian yang kedua, bahwa kebahagiaan keluarga itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mengusahakan
karunia Allah itu salah satu di antara bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai tujuan kita di dalam berumah tangga. Kemudian juga bahwa keluarga adalah tempat pendidikan akhlak. Kalau kemudian keluarga itu bahagia, maka nilai-nilai kebaikan itu akan mudah untuk ditanamkan. Nilai-nilai kebaikan dari akhlak yang baik itu akan mudah untuk ditanamkan. Tapi coba kalau kemudian kita ingin ngajari anak untuk tidak marah, tapi yang jadi masalah kita suami istri sering ribut dan marah. Kira-kira mungkin nggak untuk menanamkan sifat mulia untuk tidak mudah marah tadi? Sulit. Dan itu akan biasa dialami oleh keluarga muda, terutama baru-baru menikah. Kadang-kadang ada asbabnya aja itu yang kemudian membuat seringkali ribut ya. Walaupun bukan berarti yang sudah lama nggak pernah ribut ya. Cuman sudah terlalu terbiasa untuk ribut aja. Makanya kadang-kadang daripada ribut mending diam. Kadang-kadang gitu aja. Bukan karena sudah saling memahami, tapi karena tadi sudah terlanjur capek mengikuti gitu. Jadi kalau kita mendapati bahwa rumah tangga kita tidak ada teriakan, itu juga jangan terus berarti rumah tangga saya baik-baik saja, belum tentu. Di Jepang itu ada keluarga suami istri 60 tahun tidak pernah ada pembicaraan sama sekali. 60 tahun menikah, coba bayangkan. Sampai tua loh itu berarti kan. Sampai kakek nenek nggak ada ngomong sama sekali. Suami diem, istri diem. Ya dalam diam. Nggak tahu di situ cuman berita potongan ya, nggak tahu apakah punya anak atau enggak. Ya, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita ya. Kemudian berikutnya di antara urgensi kebahagiaan rumah tangga ya, agak telat adalah kebahagiaan rumah tangga itu bisa meningkatkan keimanan. Salah satu kenikmatan di dunia itu adalah ketika kita bisa sama-sama merasakan manisnya iman, apalagi di dalam berumah tangga. Ketika kemudian istri bahagia bersama suaminya dan suami bahagia bersama dengan istrinya. Dan itu bagian dari yang kemudian menjadi salah satu di antara keutamaan tersendiri ya. Makanya kalimat yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, engkau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. Dan ini menjadi bagian dari yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan di dalam rumah tangga tadi itu menjadikan kita mudah untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu, meraih keimanan dengan lebih baik tadi itu ketika kemudian kita mendapati keluarga kita bahagia. Yang kelima, kebahagiaan keluarga dapat mengurangi stres dan kesulitan. Kalau di rumah itu seringnya ribut, itu yang ada nanti bukan baiti jannati ya. Apalagi kalau sampai kemudian kita lebih enggan untuk pulang ke rumah ya. Kalau udah enggan untuk pulang ke rumah ini bahaya ya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Rumah itu disebut bait itu karena dia tempat kembali untuk bermalam di dalamnya. Dari kata bata yabitu yang artinya bermalam ya, termasuk mabit ini kan dari kata bahasa Arab ya, tempat untuk bermalam
tempat untuk menginap. Rumah itu disebut dengan dar, itu karena rumah itu adalah tempat untuk beraktivitas. Rumah itu disebut dengan maskan nanti dalam bahasa Arab, karena rumah itu harusnya tempat yang menenangkan. Ketika di luar rumah dia gelisah, galau, apa segala, berbagai macam tekanan dan lain sebagainya yang dia alami, kemudian pulang ke rumah itu semuanya hilang dan ketenangan yang didapatkan. Itulah rumah yang sebenarnya. Makanya di dalam bahasa Arab itu istilah untuk tempat tinggal itu banyak. Itu untuk menunjukkan fungsi juga. Kalau kita rumah ya serumah gitu aja. Mau rumah itu kontrakan, mau rumah itu milik sendiri, atau apa sebutnya sama rumah. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Disebut maskan, disebut dar, disebut bait. Itu bagian dari yang masing-masing memiliki makna yang menunjukkan fungsi dari rumah itu sendiri. Yang keenam, meraih kebahagiaan itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi dan istri-istrinya adalah rumah tangga yang bahagia. Maka tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mendefinisikan bahagia itu hanya pada segmen atau scene senangnya saja, rumah tangga Nabi nggak selalu senang terus. Bahkan kita dapati dalam satu kondisi di mana rumah tangga Nabi itu malah banyak susahnya, terutama sebelum hijrah. Yang setelah hijrah juga bukan berarti kemudian kesenangannya didapat langsung, ternyata prosesnya cukup lama. Sampai Nabi pernah mendiamkan semua istrinya selama 1 bulan, sampai tersebar berita di kalangan penduduk Madinah bahwa Nabi telah menceraikan istri-istrinya, karena berita yang dibuat oleh orang-orang munafik saat itu kan. Sampai Umar datang kepada Hafsah, wahai Hafsah, celaka kamu, kenapa kamu sampai diceraikan Nabi? Kata Hafsah kepada bapaknya, enggak, Nabi belum pernah menceraikan kami, tapi bahwa Nabi mendiamkan kami selama 1 bulan, iya. Lantaran apa? Lantaran istri-istri Nabi itu pernah minta kepada Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya putri-putri raja itu, istri-istri raja itu mereka mendapatkan kemewahan, dan engkau ini kan ibarat rajanya bagi orang-orang yang beriman. Kami juga pengen loh kayak istri raja-raja itu. Kalau bahasa kita, istri Nabi aja pernah begitu loh. Jadi kalau istri antum minta kayak gitu itu bukan hal baru gitu, lumrah itu. Itu sesuatu yang alami, ya. Bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita, ya. Nah, nanti arti kebahagiaan yang kemudian penting untuk kita fahami dulu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita memahami kebahagiaan itu pada bagian dari senang-senangnya aja, itu maka nanti kebahagiaan yang kita dapati di dunia itu bisa jadi cuma sedikit. Karena Allah sendiri membahasakan kebahagiaan itu setidaknya dengan 5 kata, ya, di dalam Al-Quran. Yang pertama sakinah, artinya apa? Tenang. Itu bagian dari kebahagiaan. Yang kedua adalah rahmah, kasih sayang. Itu juga bagian dari kebahagiaan. Jadi ketika seorang ayah marah kepada anaknya karena anaknya disuruh sholat nggak mau, bagian dari kasih sayang ayah kepada anaknya dalam rangka menjaga anaknya dari api neraka tadi, itu kebahagiaan sebenarnya. Itu. Justru berpotensi nggak bahagia itu kalau kemudian ada orang tua lihat anaknya nggak sholat, diem aja. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Seperti seorang ibu yang kemudian mengambil pisau dari anaknya yang masih balita, ya. Itu bukan kemudian dianggap sebagai nggak sayang sama anak. Wong anak minta kok nggak dikasih. Loh, megangnya pisau, ya kan? Bukti sayang kita itu adalah justru dengan saat kita mengambil sesuatu yang berpotensi berbahaya tadi itu dari anak kita.
Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Makanya Allah membahasakan bahagia itu di dalam ayat-ayatnya tidak letterlek. Allah juga membahasakan bahagia itu dengan istilah nikmat. Nikmat itu kan artinya kesenangan, kebahagiaan. Nah, kalau ini yang kemudian antum maksud dengan kebahagiaan yang hari ini banyak dipahami oleh kaum muslimin, tidak salah memang, ya. Tapi ternyata kebahagiaan bukan hanya pada kesenangan, ya. Bahkan pada kesulitan dan musibah pun bisa jadi ada kebahagiaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang tabi'in ketika kemudian mendapati anaknya meninggal dunia, kemudian ia berpakaian yang bagus seperti mau kondangan itu pakai minyak wangi, sampai ditegur oleh kerabatnya, kamu ini gila ya, anaknya mati kok malah berhias. Kata tabi'in tadi itu, kira-kira aku lebih berhak untuk bahagia atau aku lebih berhak untuk sedih? Allah memberiku anak 5, mengambilnya 1 dan masih tersisa 4. Kira-kira aku harus bahagia atau harus sedih? Oh, ini levelnya udah beda, Pak. Levelnya sudah beda ini. Udah bukan level kita lagi. Itu para salaf dulu sampai seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang kena musibah atau kena sesuatu yang tidak disukai, itu justru malah mengucapkan alhamdulillah. Jadi tertimpa kena sakit itu malah alhamdulillah, ya. Karena levelnya sudah berbeda. Dia menimbang kenapa alhamdulillah. Bahkan alhamdulillahnya 3 kali disebutkan. Alhamdulillah yang pertama karena Allah hanya menimpakan kepadaku sakit yang aku mampu tanggung, kata dia. Yang kedua, alhamdulillahnya karena Allah memberikan kepadaku tidak lebih buruk daripada sakit ini, ya. Dan yang ketiga, alhamdulillahnya karena Allah masih memampukan aku untuk bisa bersyukur atas musibah. Jadi levelnya bukan bersyukur atas nikmat, tapi levelnya udah bersyukur atas musibah. Sebagaimana tabi'in dulu juga ada yang justru malah beristighfar ketika mendapatkan kenikmatan. Seperti Umar bin Abdul Aziz itu ketika dipilih menjadi khalifah, malah justru beliau mengatakan Astaghfirullahaladzim. Tidak seperti kita hari ini, dipilih jadi ketua, alhamdulillah. Ya. Berbeda. Jadi jauh berbeda, ya. Levelnya sudah berbeda gitu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Kemudian Allah membahasakan kebahagiaan itu dengan sebutan falah atau kemenangan, ya. Maka salah satu di antara asbab kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan atau kita inginkan, ya. Allah juga membahasakan kebahagiaan itu disebut dengan sebutan qurratu a'yun atau qurratu ain, penyejuk mata atau sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat, sesuatu yang menyenangkan untuk berada di dalamnya berlama-lama. Itu yang disebut dengan qurrat a'yun. Jadi kalau anak-anak kita itu qurratu a'yun bagi kita, berarti kalau kita bersama mereka lama-lama itu kita tambah senang. Kalau istri kita itu menjadi qurratu ainin bagi kita, berarti kalau kita bersama istri kita itu kita malah senang. Tapi kalau malah jelek, ini yang jadi masalah. Penting untuk jadi perhatian. Hati-hati. Marai jelek. Ya. Persiapan kuliah pranikah ini. Jadi ada beberapa ayat yang menyebutkan bentuk-bentuk kebahagiaan di dalam
Al-Quran. Bagaimana kemudian Allah membahasakan kebahagiaan dunia dan akhirat itu sebagai kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana firman-Nya walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Bukan berarti kita mengabaikan dunia, tidak. Kita menjadikan dunia itu sebagai kendaraan kita untuk meraih akhirat. Itu yang benar. Kemudian kebahagiaan karena iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayatnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa Allah itu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang bertakwa itu dengan amal soleh yang kemudian dilakukannya. Kemudian kebahagiaan karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini juga sebenarnya bagian dari amal soleh juga. Yang Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan peringatan yang banyak. Kemudian kebahagiaan karena zikir dan berdoa. Allah menyebutkan di dalam ayatnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi itminan itu maknanya sama dengan sakinah. Ketenangan yang kemudian merupakan bahasa Allah untuk kebahagiaan di dalam Al-Quran. Kemudian juga bahagia karena bersyukur, sebagaimana apa yang kemudian Allah perintahkan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian kebahagiaan karena berinfak. Allah menyebutkan di dalam ayatnya in tubtus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika engkau menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik, tapi jika engkau menyembunyikannya atau engkau memberikannya kepada orang-orang fakir itu lebih baik bagi kalian. Dari ayat ini juga jadi lebih jelas bahwa beramal secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik daripada beramal terang-terangan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Kemudian kebahagiaan karena berjihad fisabilillah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Sampai pada kalimat fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka gembiralah kalian dengan perniagaan kalian yang kalian berniaga dengan Allah dengan hal itu, yaitu jihad fisabilillah. Dan yang kedelapan adalah kebahagiaan karena mendapatkan ilmu dan hikmah. Makanya salah satu di antara tolok ukur kebahagiaan bagi orang yang beriman, ya salah satunya karena ilmu. Harusnya kita ngaji itu senang gitu. Karena ada sebagian yang kemudian merasa ngaji itu jadi beban. Kenapa? Kewajiban mengikuti amaran yayasan atau yang semisal dengan itu. Nah, ini bagian dari yang juga perlu untuk diluruskan. Kalau orang yang beriman itu dia mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu dan hikmah yang dia dapati. Yang itu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki,
Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan ini bagian dari salah satu di antara hal yang penting untuk jadi perhatian kita. Makanya kita nggak heran Imam Bukhari sampai rela membuang uang 2000 dinar ke laut untuk menyelamatkan ilmu beliau. Imam Bukhari itu kan dikenal sebagai pembawa hadis, ya, yang satu saja celah terkait dengan kepercayaan orang kepada beliau, ya, maka itu bisa menghancurkan seluruh jerih payahnya selama ini di dalam menuntut ilmu hadis. Ketika kemudian dalam sebuah perjalanan dengan kapal saat itu, tiba-tiba malam-malam ada yang ngaku duitnya hilang 2000 dinar, ya. Imam Bukhari, ya, karena dia punya uang 2000 dinar, dia sengaja buang uang itu ke laut. Ternyata orang yang kemudian tadi bangun-bangun ngaku kehilangan 2000 dinar, setelah dicari ke semua tempat di seluruh pelosok kapal tadi itu nggak ketemu. Termasuk barang-barang orang yang naik kapal digeledah, nggak ada yang ketemu. Sehingga orang yang merasa kehilangan 2000 dinar tadi itu justru malah dituduh pendusta, ya. Tiba-tiba orang itu mendekati Imam Bukhari. Loh, kemarin katanya kamu punya 2000 dinar, kamu kemanakan itu? Tak buang ke laut, kata Imam Bukhari, ya kan? Kata Imam Bukhari, ketika dijawab seperti itu oleh Imam Bukhari, orang laki-laki tadi itu mengatakan, kamu gila ya? 2000 dinar itu, satu dinar hari ini kurang lebih sudah 8 jutaan, 9 juta lah kurang lebih. 4/4 gram emas. 1 gram kan sekarang udah 2 jutaan. Kurang lebih 9 jutaan, berarti 2000 dinar 18 miliar dibuang. Itu uang sakunya Imam Bukhari di dalam menuntut ilmu hadis. Kita ini di sini ngopi gratis, ngaji gratis, turu gratis, mangan gratis. Nggak perlu mengeluarkan duit sepeser pun, ya. Itu aja kadang-kadang masih wangele, masya Allah, ya. Dulu Imam Bukhari itu pergi menuntut ilmu itu sangunya sampai segitu itu, ya. Apakah gratis ya? Bayar aja berarti. Tambahan teh. Ini yang penting untuk ini nih, perlu yang dikoreksi itu bukan masalah gratis atau bayar ini. Yang perlu dikoreksi itu niatnya tadi masing-masing. Bukan orang lain yang ngoreksi, ya dirinya sendiri, masing-masing ngoreksi dirinya sendiri gitu. Jadi yang berbahagia itu yang hadir dalam majelis ilmu itu harusnya. Bentuk kebahagiaan di dalam hadis, ya, Nabi SAW menyebutkan, ya, hampir sama dengan yang tadi, yang dengan di dalam Quran, ya. Ya, kurang lebih sama. Termasuk ada hadis yang berbunyi arba'un minas sa'adah, ada 4 yang merupakan indikator kebahagiaan. 1, almar'atus sholihah, istri yang sholihah. Yang kedua, almaskanul wasi, rumah yang luas. Jadi yang membahagiakan tuh rumah yang luas, bukan rumah yang tinggi, ya. Rumah yang luas, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-jarus sholih, tetangga yang sholih, tetangga yang baik. Dan yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Jadi kendaraan nyaman itu kebahagiaan memang. Membantu kita untuk hadir ke majelis ilmu, membantu kita untuk menyelesaikan urusan kita, membantu kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mobil rewel terus itu ya makan hati bener memang, ya. Iya. Ya. Boleh juga. Sahaja yang bahagia, ya.
Kalau ada istilah curcol ini marcol, marketing colongan. Ada ciri-ciri kebahagiaan yang kemudian juga penting untuk kita jadikan sebagai alat untuk mengukur ya, atau sebagai indikator kita di dalam mengukur kebahagiaan pada diri kita. Yang pertama adalah rasa syukur. Orang yang bahagia itu cenderung memiliki rasa syukur yang besar atas apa yang mereka miliki. Maka orang yang tidak bersyukur itu sulit bahagianya, ngerasanya kurang terus itu ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita ya. Makanya dulu kenapa para sahabat itu ketika diuji miskin mereka tetap bahagia, diuji kaya mereka juga bahagia ya. Karena rasa syukur tadi yang kemudian mereka miliki. Bagaimana kesederhanaannya siapa? Salman Al-Farisi yang hidup sehari-hari hanya dengan 3 dirham. Dan bagaimana kepeduliannya Abdurrahman bin Auf yang sekali duduk dia berinfak ribuan dinar sekali duduk. Dan itu menunjukkan bahwa mereka mau kaya mau miskin mereka bahagia. Karena memang kebahagiaan itu bukan pada harta tapi pada rasa syukur. Yang kedua adalah ketenangan hati. Jadi salah satu di antara yang layak untuk kita syukuri itu kalau kita memiliki rasa tenang. Apalagi ketenangan di tengah kegentingan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Kan Allah menyebutkan di dalam Quran surat Muhammad itu bagaimana kemudian Allah menurunkan, mengkaruniakan sakinah, ketenangan hati itu kepada Nabi dan orang-orang yang beriman di saat peperangan ya. Peperangan itu kan situasi genting. Orang itu umumnya namanya perang itu khawatir, takut, depresi, dan berbagai hal yang kemudian kita dapati di dalam umumnya peperangan. Bahkan yang tidak bersinggungan langsung dengan perang pun juga bisa kena mental. Tapi Nabi dan para sahabatnya dulu bisa merasakan ketenangan bahkan di saat peperangan. Maka ketenangan hati itu kenikmatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum nggak punya duit tenang itu karunia Allah. Antum punya duit tenang juga itu karunia Allah. Karena ada orang yang punya duit tapi nggak tenang gitu. Serius ini mau ketawa. Kalau duitnya bikin nggak tenang. Ya. Jadi ketika kemudian hati itu tenang itu sudah salah satu di antara indikator kebahagiaan. Yang ketiga adalah hubungan yang baik dengan keluarga, teman, komunitas, dengan orang lain ya. Hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan mereka itu juga merupakan salah satu di antara indikator kebahagiaan ya. Orang tuh kalau lagi emosi, marah itu jangankan berkomunikasi yang baik, ketemu aja nggak mau kadang. Disalami melengos gitu kan. Apalagi untuk sampai berinteraksi yang baik. Kemudian yang keempat, salah satu di antara unsur kebahagiaan itu adalah kesehatan yang baik. Makanya Nabi pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, man asbaha aminan fi sirbi mu'afah fi badani walahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahud dunya. Bagi seorang muslim itu, barang siapa yang kemudian dia bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak khawatir, merasa aman di tempat tinggalnya ya, dan dia punya makanan hari itu, seakan-akan dunia itu dihamparkan kepada dirinya. Itu bagi seorang muslim. Makanya kalau ukur kebahagiaan seorang muslim itu sederhana. Punya makanan hari itu sudah beres. Besok kok dipikir sekarang.
Tapi memang orang yang bisa sampai tahapan ini tuh level tersendiri memang. Kita ini kadang-kadang udah punya tabungan jutaan saja masih khawatir kita. Apalagi terkait dengan kesehatan tadi, mu'afah fi badan. Badannya sehat, tidak sakit, itu adalah indikator kebahagiaan. Karena ternyata sakit itu kesulitan tersendiri. Kalau dulu para ulama sedih ketika sakit itu bukan karena sakitnya, karena ketika sakit itu menghalangi mereka dari beramal soleh lebih banyak, itu aja. Kalau kita ini sakit jadi alasan untuk nggak ikut amal soleh, kan beda jadi standarnya berbeda gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kemandirian. Orang yang bahagia itu cenderung untuk apa istilahnya, bersikap mandiri, tidak ketergantungan terhadap orang lain. Itulah kenapa kemudian Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dililit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Karena bergantung pada orang itu nggak nyaman. Yang enak itu yang mandiri, apa-apa bisa berdiri sendiri ya. Kemudian yang keenam adalah optimis. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah at-tafa'ul ya. Punya sifat optimis itu bagian dari kebahagiaan. Orang yang optimis itu selalu bisa bahagia, lebih mudah bahagia daripada orang yang selalu pesimis. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu tertawa dengan optimisme seorang hamba ya, yang ketika kemudian ia mengatakan ya, besok saya akan masuk surga. Dan ini bagian dari yang kemudian disebutkan oleh Nabi. Optimisme itu dianjurkan, tapi optimisme yang terukur, bukan asal optimis doang ya. Dan ini penting untuk jadi perhatian. Kemudian yang ketujuh adalah keterlibatan dalam aktivitas. Orang yang bahagia itu cenderung mudah untuk bergaul ya. Mudah untuk terlibat dalam aktivitas di sekitarnya. Berbeda dengan orang kalau sedih, yang lain lagi kerja ya dia masih sedih gitu kan. Yang lain udah sibuk dia masih sedih gitu kan, susah move on-nya ya. Kemudian yang kedelapan adalah kepuasan. Walaupun memang seringkali namanya kepuasan itu sulit untuk dicapai ya. Makanya kalau orang itu mengukur kebahagiaan berdasarkan kepuasan, itu sulit untuk dicapai. Makanya di dalam Islam kepuasan itu diukur dengan berbagai indikator yang jelas. Seperti misalnya kepuasan ketika kemudian mendapati anaknya menuruti perintahnya untuk disuruh sholat misalnya, atau kepuasan ketika mendapati istrinya itu taat misalnya, dan sebagainya. Dan itu bagian dari yang kemudian disebutkan. Kalau kepuasan dalam urusan rasa itu sulit, Pak. Apalagi kepuasan tentang masakan istri yang enak, sulit itu. Karena kadang-kadang enak enggaknya masakan istri juga tergantung suasana hati. Nah, ini penting untuk jadi perhatian. Kemudian yang kesembilan, salah satu di antara indikator kebahagiaan itu adalah ketika hubungannya dengan Allah baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang
kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika kemudian ia ridho dengan segala apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keridhoannya itu tidak akan bisa digapai kecuali ketika dia koneksinya atau hubungannya dengan Allah itu baik, makrifatullahnya itu baik. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Maka ini salah satu di antara yang perlu diusahakan di dalam rumah tangga kita. Yang ke-10 adalah kemampuan untuk mengatasi masalah. Orang kalau bahagia itu cenderung mudah untuk menghadapi segala tantangan dan ujian. Lebih punya optimisme yang tinggi tadi itu, sehingga lebih mudah menghadapinya. Apa saja tantangan di dalam rumah tangga? Ada banyak. Satu, musibah, ujian, cobaan, ya. Sebagaimana yang kemudian Allah sebutkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Itu hal yang sangat real dirasakan oleh semua yang sudah berkeluarga. Namanya kurang, nggak punya makanan, ya kan? Kemudian kelaparan, nggak punya duit, itu real itu. Itu bagian dari yang kemudian pasti dialami oleh setiap yang sudah pernah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga itu pasti ngerasain ada kalanya meskipun penghasilan banyak tapi ya tetap orangnya ke duit gitu. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu memang ditakdirkan untuk tidak sering pegang. Kenapa? Habis mengalir sampai jauh. Ya, habis mengalir sampai jauh. Dapat sekian, ya lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini gitu kan. Dapat sekian, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini gitu. Makanya infak itu dari kata nafak. Kenapa? Karena ia mengurangi keutuhan apa yang kita dapat tadi. Nafak itu kan artinya celah, lubang atau apa istilahnya, celah ya. Yang ketika seseorang itu berinfak, ya, maka saat itu dia sedang mengurangi bagiannya tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kesulitan keuangan. Ya. Jelas, apalagi kalau punya utang ya, resiko. Ya. Apalagi dikit-dikit sekarang ini pay letter, makanya punya istri kekinian itu juga enggak selalunya enak. Istri kekinian ini masalah juga, dikit-dikit pay letter, dikit-dikit pay letter itu masalah. Ya. Kenapa? Iya. Kalau sudah sekarang kayaknya sama aja. Sudah tahu marketplace ini yang bahayanya. Kadang-kadang belanja nggak harus kemana-mana kan. Hati-hati kalau dia lagi megangi HP lama. Jangan-jangan lagi check out itu. Ya, siap-siap aja COD antum yang bayar gitu kan. Tahu-tahu paket, baru paket datang udah datang lagi paket itu. Pesan berapa kamu? Cuman 5 katanya. Aplikasi Al-Quran aja berarti. Ya. Nah ini penting untuk dihati-hati. Alhamdulillah kalau udah dibayar mah. Kalau COD itu yang repot kan. Hapus aplikasinya. Kalau kita bahagia pasti Saya ikut teori apa dalil itu. Ya. Kemudian ketiga terkait dengan konflik dan perselisihan dalam rumah tangga. Ya. Itu kan sesuatu yang lumrah, jangankan sama istri, sama orang lain yang jarang ketemu aja kita bisa konflik kok. Apalagi sama istri tiap hari nyanding, turu bareng, mangan bareng. Konflik itu hal yang wajar. Namanya sesuatu yang berdekatan, bergesekan itu sudah wajar. Namanya dekat. Kalau nggak mau gesekan ya jauhan. Ya. Makanya kadang-kadang ada istilah pepatah Jawa itu cedak mambu tai atau mambu wangi kan gitu. Kalau deket bau busuk, tapi kalau jauh baunya wangi. Ya karena ya tadi kadang-kadang kalau deket itu masalah kecil jadi masalah gitu. Kelihatan jeleknya gitu.
Itu dialami semua orang loh, rasa guyu kancane padha wae. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kasus pengaruh lingkungan. Nah, ini juga kadang-kadang juga menjadi masalah dan badai di dalam rumah tangga. Anak terbawa pergaulan temannya misalnya. Yang kadang-kadang anak di rumah nggak pernah megangin HP, di luar temennya pada megang HP semua, pulang-pulang isinya game terus, nggak pernah diingetin sholat angel, di itu angel, ya kan? Nah itu juga salah satu di antara ujian di dalam rumah tangga. Ya sama, istri juga bukan berarti istri selamat dari ujian semacam itu. Pengaruh lingkungan itu real ya, ya. Kadang-kadang biasa aja istri bersama kita dari sejak awal itu, rumahnya masih apa istilahnya, industrial konsep, maksudnya belum dicat, belum diaci, itu masih industrial. Masih versi awal. Biasa aja. Punya kompor gas cuman satu tungku, biasa aja. Tapi ketika kemudian tetangganya main, "Loh, Mbak, mosok bojomu gajine semene kok? Kowe duwene tungku gur satu tok." Ya. Wong bojoku sing gajine semene wae, aku kompore tungkune loro lho. Nah, ini repot ini. Nanti pulang-pulang minta kompor itu, ya. Itu hati-hati, pengaruh tetangga itu real itu, ya. Pengaruh tetangga itu real, ya. Pengaruh lingkungan maksudnya itu enggak hanya tetangga gitu, mertua juga bisa jadi. Ya. Yang ketika kemudian mertua belum ke rumah, enggak ada masalah apa-apa. Setelah mertua pulang jadi ribut, ya. Nah, ini juga penting untuk jadi perhatian. Makanya memang urusan rumah tangga ini urusan yang sangat kompleks. Bahkan itu ibadah yang paling lama kan kata Nabi SAW. Itulah kenapa kemudian berumah tangga itu adalah misi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah paling lama itu. Ya. Kemudian termasuk badai juga adalah kesibukan dan kelelahan. Ya. Mohon maaf nih, istri lagi pengen, antum pulang-pulang capek. Piye coba? Ya. Kalau itu nggak saling memahami, ribut itu. Antum bisa dicemberutin sampai pagi itu. Ya. Begitu juga sama. Antum pulang lagi pengen, istrinya capek. Nah, itu masalah juga. Ya. Karena namanya capek itu sesuatu yang alami sebenarnya. Ya. Terlalu sibuk juga sama. Kayak Bang Toyib 3 kali musim durian nggak pulang-pulang, itu repot juga itu. Tapi lihat bagaimana Robi'ah bersama dengan istrinya. Robi'ah. Abdurrahman bersama dengan istrinya, bapaknya Robi'ah, ya. Salah satu gurunya Imam Malik, namanya Robi'atul Ra'i atau Robi'ah bin Abdurrahman. Itu bapaknya itu 30 tahun pergi berjihad nggak pulang-pulang. Lu perginya pergi perang lu. 30 tahun nggak ada kabar. Kira-kira antum masih berharap dia hidup atau enggak? Ya. 30 tahun nggak ada kabar. Tahu-tahu setelah 30 tahun pulang coba. Itu pun dia nggak tahu kalau dia punya anak. Wong nikah 3 bulan ditinggal pergi. Nah, ini juga penting untuk jadi perhatian kita. Maka kesibukan itu juga bisa jadi menjadi salah satu asbab kita kurang harmonis di dalam hubungan rumah tangga. Maka memang kesibukan itu harus diatur. Jangan antum yang diatur oleh kesibukan antum. Gitu. Atur kesibukan itu, karena keluarga punya haknya. Anak-anak kita punya hak atas kita, istri kita punya hak atas kita. Orang lain juga punya hak atas kita. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Maka berikanlah hak itu kepada masing-masing yang berhak. Sebagaimana nasihat Nabi kepada Abu Darda, yang sampai istrinya Ummu Darda itu nggak pernah dandan. Ditegur oleh Nabi, kenapa kamu nggak pernah dandan, wahai Ummu Darda? Ngapain aku dandan? Suamiku aja nggak pernah ngelirik aku kok, kata istrinya. Ya. Sampai kemudian dinasihati dengan kalimat tadi, wis entek. Padahal baru 9:30. Ya. Kalau bahagia itu nyaman-nyaman aja.
Kemudian terkait dengan teknologi dan media. Tadi sama, kalau tadi pengaruh lingkungan itu real di dunia nyata, ini kalau pengaruh media ini tidak nyata tapi pengaruhnya real. Ya. Dia posting misalnya di Facebook satu postingan, ada yang komentar. Komentarnya nyelekit misalnya. Nyelekit itu apa bahasa Indonesianya? Menyakitkan. Julid atau yang semisalnya lah. Itu bisa kepikiran jadi nggak bahagia itu. Ya. Bisa kepikiran terus. Kadang-kadang sampai tidur masih dipikirin. Padahal itu cuma komentar di media sosial. Itu. Yang komentar bisa jadi udah lupa. Kalau dia udah pernah nulis itu. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Makanya hati-hati dalam komentar juga. Jangan asal jeplak. Jangan asal ketik gitu kan. Kalau dulu lisan itu bahayanya besar. Kalau hari ini jarimu harimaumu juga gitu. Ya. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang ya jarimu bisa jadi harimaumu juga itu. Ya. Kemudian perbedaan pendapat dan nilai ini juga bisa menjadi asbab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kadang-kadang hal yang sepele nih, sepele banget sebenarnya. Kayak misalnya dia sudah biasa melihat bapaknya itu kalau lihat yang rusak diperbaiki sendiri. Tapi giliran dia sudah menikah, lihat suaminya tahu rusak, tak manggil tukang. Nggak bisa memperbaiki sendiri. Itu bisa menjadi ribut itu kalau dalam rumah tangga. Mas kayak gini aja pakai manggil tukang. Mbok digarapi dhewe iso gitu. Kayak gini aja nggak bisa gitu. Kenapa? Karena takaran bagi istri kita tentang laki-laki itu ya bapaknya gitu. Ya kalau kita nggak sesuai dengan bapaknya, wah itu bisa menjadi asbab keributan dalam rumah tangga. Walaupun ya yang semacam itu juga akan bisa reda ketika mampu ditanggapi dengan tepat. Kadang-kadang nanggepinnya nggak tepat gitu. Yus kono kowe karo bapakmu kono kan gitu malah repot. Nanti jadi urusannya jadi ribut itu. Lah kowe iki bojoku apa bojone bapakmu gitu. Malah jadi tambah ribut nanti kalau gitu ya. Ini penting untuk jadi perhatian. Nah, ini tadi perkara yang juga perlu untuk diperhatikan ya. Komunikasi yang buruk. Nah, itu kadang-kadang tidak ada masalah apa-apa tapi cuma gara-gara salah redaksi ngomong itu bisa jadi masalah besar ya. Cuman masalah warna baju aja bisa ribut itu. Mas, bagusan hitam apa biru? Kamu cantikan pakai yang biru, Dek. Oh, jadi selama ini aku pakai hitam tuh nggak cantik kata dia. Repot kita. Ada aja masalahnya itu, ya. Itu makanya pentingnya komunikasi yang baik itu. Ya. Nabi itu paling pintar berkomunikasi yang baik dengan istrinya, ya. Yang kedua adalah perbedaan pendapat. Ya. Itu hal yang lumrah juga. Namanya berbeda pendapat kok, konflik itu ya lumrah. Jangankan kita dengan istri, para ulama aja loh berbeda pendapat bisa konflik kok. Ya. Itu sekelas para ulama, walaupun konflik mereka tetap lebih baik dibandingkan konflik kita yang bukan orang alim gitu. Karena mereka tetap tahu takaran dan ukuran batasan untuk boleh berkonfliknya itu sejauh apa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan duit. Nah, itu juga masalah yang umumnya didapati, apalagi wanita itu memang salah satu kebahagiaannya pada harta. Ya. Salah satu fitnahnya memang pada harta. Jadi kalau memang kurang harta, kefitnah memang dia. Ya. Fitnah yang paling berat bagi wanita itu ya ketika kurang harta memang. Bukan berarti kalau banyak harta juga lebih ringan. Enggak. Itu juga sama beratnya. Mengendalikan untuk tidak menggunakan harta sembarangan itu juga sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Makanya nanti kalau di dalam kitab Islahul Malnya Ibnu Abi Dunya itu kan disebutkan panjang lebar bagaimana seseorang itu istilahnya mengatur dari mana ia mendapatkan harta dan kemana ia membelanjakan harta. Itulah fungsi islah terkait dengan harta tadi. Kemudian masalah kurang waktu, ya. Apalagi kalau suami istri LDR itu kan. Kalau ngomong bareng kadang-kadang ribut, apalagi ngomong di telepon. Kadang-kadang sinyalnya putus. Di sana difahaminya beda. Waduh, repot itu.
Artinya nelpon itu tidak menjamin, tidak menjadikan kurangnya waktu kita bersama dengan istri itu jadi terpenuhi, enggak. Karena waktu yang berharga itu ya waktu kebersamaan tadi. Yang kadang-kadang sudah bersama seperti sendiri-sendiri, istri megang HP sendiri, suami megang HP sendiri. Itu sejatinya sedang tidak bersama dia. Sedang bersama alamnya masing-masing, iya gitu. Oh, ngobrolnya lewat WhatsApp ya. Lagi marahan ya. Ngobrolnya lewat WhatsApp ya. Oh iya. Ya. Kemudian perbedaan harapan. Iya. Itu pengalaman kayaknya itu. Ya. Itu masih lebih baik ngomong langsung daripada pakai kurir. Bilang sama bapakmu sana tuh suruh cepet mandi. Nanti sampai COD lagi kan. Nanti sampai bapaknya tuh bilang sama umikmu tuh duitnya ada di atas lemari gitu. Ya. Nah, itu juga bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Masih mending kalau nggak bisa ngomong WhatsApp aja, itu masih mending, masih ngomong langsung walaupun lewat tulisan kan itu ya. Tapi kalau sudah pakai kurir itu yang repot itu ya. Kemudian kekurangan waktu yang berkualitas ini sebenarnya kurang atau lebih dalam urusan waktu itu sifatnya tidak baku ya. Sebagaimana kita dapati Nabi Ibrahim itu istri pertamanya di Syria, istri keduanya di Mekah. Otomatis perjalanan Syria ke Mekah itu kan tidak dekat ya. Butuh waktu berbulan-bulan kalau naik onta atau naik kuda ya. Yang itu berarti kebersamaan dengan istri juga sedikit. Kebersamaan juga dengan anak juga sebentar. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim itu meskipun jauh-jauh tadi itu, anak-anaknya dua-duanya jadi nabi loh. Kita ini nyanding anak. Nah, ini jadi pertanyaan pokoknya. Wis, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya. Kemudian tadi pengaruh dari luar tadi sudah disebutkan ya. Kemudian kekurangan kesabaran. Nah, ini tadi pengalaman dari mereka yang sudah berumah tangga lama itu. Kalimat yang kemudian menjadi firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu kan kalimatnya adalah apa? Wala tansawul fadla bainakum. Ya. Janganlah kalian melupakan kelebihan masing-masing kalian. Karena kalau yang kita ingat itu salahnya, nggak pernah habis tuh salah. Wong manusia itu memang tempatnya salah. Mau kita cari salahnya, nggak habis-habis. Ya. Mau diulang berapa kali juga mesti ada terus salahnya. Tapi kalau cari keutamaannya, cari kelebihannya, cari kebaikannya, itu yang nanti akan menghantarkan kita untuk lebih mudah ridho dengan pasangan kita tadi. Makanya Nabi pernah menyebutkan la yafraq mu'minun mu'minah, seorang mukmin itu tidak akan mungkin membenci istrinya 100%, tidak mungkin. Kalau dia benci cerewetnya bisa jadi dia suka masakannya. Kalau dia benci istilahnya ngunilnya, bisa jadi dia suka istilahnya hematnya tadi. Walaupun kadang-kadang kalau nawar tuh ngunilnya Masya Allah 500 loh ditawar, nggak boleh kurang ya kan. Tapi ternyata dia adalah wanita yang hemat Masya Allah. Kita berikan berapapun tuh awet sampai gajian berikutnya. Ya, artinya ya itulah masing-masing wanita itu punya keunikannya masing-masing tadi ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat tadi itu wa anta'fu khairul lakum, engkau memaafkan itu jauh lebih baik bagimu. Tadi sebagaimana sabda Nabi di dalam kitab Adabul Mufradnya Imam Bukhari tadi kan, bahwa memaafkan pembantu saja lebih dari 70 kali. Apalagi memaafkan istri. Jadi mereka yang kemudian berhasil bertahan sampai kematian memisahkan mereka, itu bukan karena nggak ada konflik.
Tapi karena mereka selalu berusaha memaafkan kesalahan pasangannya. Dan mereka bersabar dengan kekurangan itu. Jadi kalau kurang sabar ya ruwet terus urusan itu. Ya. Kemudian kurang terbuka. Nah ini juga masalah ini. Makanya kalau duit itu ya udah terbuka aja. Wong antum tutup-tutupi sebenarnya juga nggak ada yang bisa ditutupi. Duitnya nggak enak maksudnya. Antum mau tutupi apanya gitu loh. Udah terbuka aja lah. Apalagi masalah keuangan itu ya udah fair-fairan aja sama istri itu ya. Oh nggak bisa ditutupi ya. Hah? Itu kan terkait dengan manajemen. Teori tapi. Soalnya saya ngomong urung rapi luru. Ya. Nanti kalau mau kajian khusus masalah masna wa thulatsa wa ruba ada kitabnya khusus itu. Tapi kajian kitab ya, bukan kajian praktis ya. Ya. Ini kalimat wa anta'fu aqrabu littaqwa ya. Hendaklah engkau memaafkan itu jauh lebih dekat dengan ketakwaan. Wa la tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan kelebihan di antara kalian. Ya. Jadi memang komunikasi yang baik, kesabaran dan keterbukaan, penghargaan terhadap pasangan ya. Itu menjadi salah satu di antara solusi di dalam mengatasi badai di dalam rumah tangga tadi. Apapun itu. Ya. Karena namanya berumah tangga itu ya dibangun bersama. Bukan menuntut suami bangun rumah tangga sendiri. Bukan menuntut istri bangun rumah tangga itu sendiri. Kan ada kasusnya hari ini berumah tangga itu suami cuma numpang bangek sama istri, kan ada kasusnya. Ya, istri yang kerja, istri yang cari nafkah, istri yang segala-gala. Ya. Suami kerjanya cuma ongkang-ongkang di rumah aja. Ya. Mancing, warawiri sana sini gitu kan. Nah ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Maka kita nanti bisa belajar banyak dari bagaimana Nabi mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Jadi Nabi itu contoh paling komplit. Nabi bersama dengan satu istri sukses, Khadijah kan, cuma satu istri itu. Tapi Nabi bersama dengan banyak istri juga sukses sampai akhir beliau, sampai akhir hayat beliau. Ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara contoh paling konkret yang kita bisa dapati dari Nabi kita. Nabi pernah marah sampai mendorong Aisyah itu jatuh ke kasur tapi. Ya. Tapi ini juga hal yang krusial, penting untuk jadi pelajaran bagi kita bahwa mau melakukan sesuatu terhadap istri itu perlu difikirkan efeknya, akibatnya. Sampai ada seorang ikhwan dulu itu, dia marah sama istrinya. Ya. Dia itu banting TV. TV-nya dibanting sama dia. Dicabut, tarik gitu. TV-nya kan di dinding. Tarik, banting sama dia. Prak. Kata dia sama ustadznya, sebenarnya saya udah lama pengen banting TV itu, tapi cari alasannya sulit Pak Ustadz, kata dia. Alhamdulillah waktu itu ribut sama istri jadi punya alasan banting TV, jadi nggak perlu ada TV lagi di rumah saya, katanya. Ada kasus lain lagi. Dia itu pengen ganti pintu ceritanya. Karena pintunya pintu jadul lah. Tapi ya masih bagus pintunya. Ya. Karena dia lagi marah sama istrinya tadi itu, sengaja dia tendang pintu itu sampai jebol. Ya. Artinya dia cari momen yang tepat untuk bisa melakukan keinginannya tadi itu tanpa harus dilarang istri. Kalau gantinya, Dek ini pintunya tak ganti ya gitu misalnya. Ya, itu bisa jadi ribut panjang itu, ngapain pintu masih bagus diganti-ganti gitu kan ya. Tapi kalau sudah kasusnya jebol tadi itu, gantinya harus rasa pakai ngomong itu, ganti aja. Ya. Itu contoh. Jadi suami itu harus berpikir panjang sampai dia mau melakukan sesuatu itu sampai sebegitunya gitu contohnya. Seperti Nabi tadi, mau marah sama Aisyah itu, mau dorong Aisyah itu dipikirkan belakang Aisyah itu apa gitu. Belakangnya kasur, jadi jatuhnya ke kasur kan nggak sakit, didorong sama Nabi. Jatuh ke kasur. Sekaligus juga menjadi gambaran bagi kita bahwa
menangani konflik tuh nggak selalunya sama, nggak selalunya kemudian menangani konflik dorong ke kasur, bukan kayak gitu. Ya. Nabi pernah dalam satu kasus juga ketika mendapati Aisyah cemburu juga itu kan, banting piring kiriman dari Sofia atau siapa waktu itu kan, ya. Kemudian apa yang kemudian dilakukan Nabi? Ya. Nabi mengatakan kepada budak yang diutus oleh istrinya yang lain tadi itu, ibu kalian sedang marah, ya. Kemudian Nabi mengambil piring yang lain untuk digantikan sebagai ganti atas piring yang pecah tadi. Itu cara mengatasi konflik, nggak perlu marah sama Aisyah. Kenapa? Karena masalahnya cuma piring pecah. Kalau masalahnya piring pecah, sudah ganti piring yang baru, selesai. Ini sekedar contoh. Sekali lagi itu teori, tapi nanti kalau pas kita lagi hadapan kayak gitu ya, kadang-kadang kayak lagi belajar silat itu, pas belajar silat ya oh gitu kan. Tapi pas tarung beneran ilmunya hilang kabeh itu jadi masalah kadang-kadang. Tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Makanya betul-betul luar biasa kenapa hal ini tuh selalu terus diulang-ulang itu harusnya, supaya kemudian betul-betul mengakar di dalam kepala kita, dalam hati kita, yang kalau kemudian kita dapati kasusnya seperti itu, kita bisa bersikap sesuai dengan ilmu tadi itu, ya. Nah, ini penting untuk jadi perhatian kita, ya. Wallahu a'lam bishawab.